Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 416 Jiuxing Tian Chen Jue. Ye Chen hanya merasa hangat, dan dia tidak bisa membantu membuka matanya. Matanya bingung sejenak, dan dia segera pulih kesadarannya, berbalik dan duduk, melihat sekeliling. Apakah ini istana di padang pasir? Ye Chen benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya dan membunyikan apa yang telah dilakukannya sebelum pingsan. Lalu biarkan Zi Zixuan membawanya ke istana yang dilihatnya. Memikirkan hal ini, dia melirik Zixuan di sampingnya. Dia tampak bodoh, seperti lembing, berdiri di sana, melihatnya. Ye Chen merasa sangat, jika itu bukan bonekanya, aku takut dia telah dimakamkan di bawah pasir kuning. Hei, ada aura di sini. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, merasa bahwa aura tipis masih melekat di udara, dan dia memasuki tubuhnya dengan jejak, meskipun jarang, itu cukup untuk mengembalikan kemampuannya untuk bertindak. Selain itu, Ye Chen juga menemukan bahwa di istana ini, energinya, Shou Yuan dan kekuatan spiritual tidak hilang, seolah-olah istana ini adalah tanah murni di gurun ini, dan tidak dibatasi oleh kekuatan aneh. Bagaimana mungkin ada istana di padang pasir? Setelah terkejut, Ye Chen melihat sekeliling istana untuk kedua kalinya. Istana ini hanya berukuran sekitar 10.000 meter persegi, memancarkan suasana yang sangat kuno. Banyak tempat telah runtuh, dan tempat-tempat yang dapat Anda lihat, seperti pilar batu dan dinding, ditutupi dengan debu. Apa-apaan tempat ini? Keraguan ekstrim di hatinya membuat Ye Chen berjalan masuk. Kemudian dia menemukan bahwa salah satu ujung istana masih berisi banyak kekayaan. Ada sebuah altar kuno, 4 pilar batu berdiri di sekeliling altar, dan di atas altar, ada lingkaran sihir, bersinar, dan masih berjalan dengan sendirinya. Apakah itu arai teleportasi ke dunia luar? Mata Ye Chen bersinar, dan 3 langkah dan 2 langkah datang dengan cepat. Melirik sekeliling, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung pergi ke formasi hukum. Dia bertekad bahwa tidak peduli bagaimana formasi hukum membawanya ke sana, dia lebih baik di gurun aneh ini. Yang membuatnya kecewa, formasi hukum ini sama sekali bukan formasi teleportasi. Ye Chen memiliki beberapa penyesalan. Ketika dia akan pergi, dia menemukan bahwa ada sedikit cahaya bintang yang menyinari tubuhnya, dan cahaya bintang itu bahkan bergabung ke dalam tubuhnya dan disempurnakan menjadi kekuatan spiritual murni dengan api sungguhan. Segera, cahaya bintang terang jatuh dari kepalanya dan dipercikkan padanya, dan lebih banyak cahaya bintang bergabung ke tubuhnya. Tanpa sadar, Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat adegan di atas kepalanya, dia tiba-tiba membeku di sana. Di atas, ada langit berbintang, dihiasi dengan bintang-bintang dan bintang-bintang yang bersinar. Di antara langit berbintang, 9 bintang adalah yang paling terang, seperti 9 santo pelindung, yang menjaga agar langit yang luas. Tiba-tiba, Ye Chen menundukkan kepalanya, menggosok matanya, dan melihat lagi, apa yang dia lihat adalah Haoyu Starry Sky. Ini jelas siang hari, bagaimana kamu bisa melihat Haoyu Starry Sky? Ye Chen sedikit terkejut. Tentu saja, tepat ketika kata-katanya jatuh, 9 bintang di langit Haoyu benar-benar jatuh, sepertinya langsung datang kepadanya melintasi langit abadi, dan akhirnya jatuh ke alisnya. Wow! Segera, Ye Chen memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan. Segera, dia pingsan di atas lingkaran. Meskipun pingsan, lingkaran sihir masih berputar, dengan rotasi lingkaran sihir, bintang-bintang mengalir turun dari bintang-bintang Haoyu, membuat tubuhnya terlihat seperti awan. Lapisan mantel cerah. Di sini, sekali lagi hening. Itu adalah Zixuan di samping, tubuhnya yang kaku bergetar, tetapi segera dia memulihkan ketenangannya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen bangun dari pingsan. Meskipun masih ada rasa sakit di alis, penampilannya juga ekstasi yang tak tertahankan, karena 9 bintang jatuh dikumpulkan menjadi hukum tertinggi, Jiuxing Tian Chen Jue. Dalam pingsan, Ye Chen telah sepenuhnya memahami dharma tertinggi ini. Metode rahasia ini adalah metode rahasia yang menyerap kekuatan bintang-bintang, dan kekuatan bintang-bintang dapat disempurnakan menjadi esensi kekuatan spiritual. Ini adalah cara surgawi, Ye Chen tersenyum riang. Alasan mengapa langit tidak habis-habisnya adalah karena ia telah menemukan cara untuk hidup dari hukum tertinggi ini. Kekuatan konstan bintang-bintang setara dengan aliran kekuatan spiritual yang stabil. Dukungan spiritual, hanya masalah waktu untuk keluar dari gurun ini. Tentu saja,
keberuntungan dan kebahagiaan saling bergantung satu sama lain. Senyum melintas di sudut mulutnya, dan Ye Chen duduk bersila di depan lingkaran sihir, menjalankan Jiuxing Tianquanjue melahap kekuatan bintang-bintang yang mengalir turun. Kemudian, api dan guntur langit yang nyata melonjak untuk membantu mereka memperbaiki kekuatan bintang-bintang, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual klasik, dan mengalir ke Danhai yang langka. Dengan cara ini, saya tidak tahu berapa lama, Danhai-nya yang mengering sekali lagi berkumpul menjadi lautan kekuatan spiritual. Dan, kali ini, sesuatu berubah di Danhai-nya. Melihat ke dalam, lautan spiritual keemasan dari laut Danhai melonjak, tetapi di atasnya ada cahaya bintang yang berkelip-kelip. Tidak hanya itu, tubuh Ye Chen tidak hanya meridian kerangka, tetapi bahkan sedikit cahaya bintang bersinar dalam darah, yang sangat aneh. Terlalu imajiner, tunjukkan. Dengan mata terpejam, Ye Chen telah memindahkan sidik jarinya. Tiba-tiba, 9 helai asap hijau muncul dan berubah menjadi avatar, kemudian, di bawah pengaruh pikirannya, dia duduk di sebelahnya, menyerap kekuatan bintang-bintang, dan kemudian mengirimkan semua kepadanya. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Dengan ludah panjang dari udara berlumpur, Ye Chen membuka matanya. Selama 3 hari terakhir, ia terus-menerus menyerap kekuatan bintang-bintang, yang membawanya kembali ke puncaknya, dan temperamennya menjadi sedikit berbeda, terutama mata gelap, seperti langit berbintang yang luas, dan cahaya bintang berkelap-kelip di dalamnya. Rasanya sangat enak. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dan Ye Chen berbalik dan melompat keluar dari lingkaran. Namun ke-9 avatarnya masih duduk di sana, dan masing-masing dari mereka telah menyerap kekuatan bintang-bintang, dan kemudian mentransmisikan kekuatan bintang-bintang kepadanya melalui koneksi antara avatar dan dewa. Tolong aku rajin, jangan malas. Ye Chen tersenyum, lalu mengumpulkan Zixuan dan menuju keluar istana. Di luar, itu sudah langit berbintang, tapi sekarang langit berbintang jatuh di mata Ye Chen. Itu sangat baik, dan dia tidak menunggu dia untuk bermeditasi di langit berbintang 9, langit berbintang dituangkan ke bawah, sehingga seluruh tubuhnya bermandikan di bawah bintang-bintang. Mengambil napas keras, Ye Chen berbalik dan melompat keluar. Segera, kekuatan spiritual dalam tubuh itu mulai mengering, tetapi kali ini Ye Chen tidak takut, karena dia memiliki taktik langit bintang 9 yang sombong, dia bisa menyerap kekuatan bintang-bintang, dan ada transmisi terus-menerus dari 9 avatar, untuk keluar dari gurun ini, hanya masalah waktu saja. Hilang. Hanya mendengarkan lolongan, Ye Chen melangkah maju, tubuhnya terbang, dan sebanyak kekuatan spiritual dikonsumsi sebanyak yang dia bisa tambahkan, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya bintang. Di malam yang gelap ini, dia menjadi mutiara yang mempesona di gurun ini. Di bawah langit, Chu Xuaner berdiri diam-diam di puncak gunung, menyaksikan langit berbintang Haoyu dengan tenang, berharap menemukan yang paling terang. Ye Chen, kamu yang mana? Chapter 417 kalian lanjutkan. Gurun tak berujung, pasir kuning beterbangan, rumput tidak tumbuh. Ye Chen masih berjuang untuk bergerak maju, tapi langkahnya agak tidak stabil, pakaiannya acak-acakan, rambutnya tidak normal, mulutnya ditutupi dengan janggut-janggut, dan matanya lelah. Hari demi hari, malam demi malam, dia tidak akan berpikir bahwa dia telah berada di padang pasir selama 3 bulan. Sejak Maret, ia telah bepergian hampir setiap hari, dan meskipun memiliki kekuatan bintang yang konstan, ia juga membuatnya merasa lelah tidak seperti sebelumnya. Namun, Huang Tian pantas mendapatkan perawatannya, karena dia sudah bisa melihat hutan gunung yang subur dari kejauhan. Benar-benar tergerak untuk melihat pohon itu lagi. Ye Chen hampir menangis di tempat, hanya karena tim teleportasi yang rusak di Yinsan membuatnya melarikan diri ke padang pasir, dan hampir mati di sana. Aku bersumpah, ketika aku bebas, aku akan pergi ke Yinsan lagi untuk membuat teleportasi merosot. Dengan marah mengutuk, Ye Chen tidak bisa membantu mempercepat langkahnya. Boom! Pound! Tepi gurun tidak tenang saat ini, dan gunung-gunung dan hutan terputus. Hah! Dengan segel berdarah seorang pria tua berkulit hitam, seorang wanita di Xingyi memuntahkan darah di tempat dan terbang keluar. Siapa kamu? Wanita di Xingyi berdiri dengan terhuyung-huyung, menatap dingin pada selusin pria kulit hitam. Dia tidak terluka ringan, terutama tanda pedang di bahu batu giok. Pada saat ini, masih ada secercah cahaya. Ada keremangan aneh melarutkan esensinya, sehingga luka tidak hanya sembuh, tetapi juga mengembang. Melihat wanita di Xingyi melakukan ini, pria tua berkulit hitam, dengan senyum yin-yin, biarkan Anda mengerti. Berbicara, lelaki tua berpakaian hitam itu melambaikan topeng kepala hantu yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah tua yang penuh lipatan, dan mata yang berbisa seperti kalajengking. Gunung kosong. Ketika melihat wajah asli pria tua berkulit hitam, mata wanita Xingyi itu berkedip-kedip, seolah-olah dia mengenal pria tua berkulit hitam itu. Meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Apakah keluarga Tianzong saya menembak?
Aku menyalahkanmu karena terlalu tidak peduli dengan urusan saat ini. Untuk kata-kata dingin dari wanita Xingyi, pria tua berkulit hitam bernama Kong San hanya tersenyum samar. Seperti yang dia katakan, ada pengumpulan darah di telapak tangannya, dan segel berdarah telah diubah. Wanita di Xingyi itu pucat sampai ekstrim, melihat bahwa Kong San akan membunuhnya, dia juga secara paksa mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk berjuang keras. Tentu saja, tepat ketika keduanya akan memulai, sesosok serigala berlari keluar dari pasir kuning yang beterbangan. Wow wow. Lalu ada suara wow berteriak, Lao Su akhirnya keluar, Lao Su akhirnya keluar. Penampilan Ye Chen membuat kedua belah pihak yang akan saling memukul langsung tertangkap di sana. Telapak tangan Kong Shan yang terangkat terpaku di udara, dan lebih dari selusin mata tertuju pada tubuh Ye Chen. Hidup. Ini adalah orang yang hidup. Bukan hanya gunung yang kosong, tetapi bahkan wanita Xingyi memandang Ye Chen yang memukul Huang Xia di wajahnya dengan tak percaya, dan mata itu seperti melihat monster. Setelah memasuki daerah terlarang sepi, tidak ada yang pernah keluar, tapi penampilan Ye Chen benar-benar menumbangkan legenda zaman kuno. Mereka tidak pernah percaya bahwa ada orang yang hidup di daerah terlarang yang sepi. Di sini, Ye Chen, yang membanting Huang Xia di tubuhnya, menemukan bahwa lebih dari selusin pasang mata menatap lurus ke arahnya, dan dia juga melihat dalam tindakan semua orang bahwa ini adalah dua orang yang sedang bekerja di rak. Maaf, aku benar-benar minta maaf, kamu melanjutkan. Dengan seringai, Ye Chen buru-buru pindah. Berhenti. Ketika Ye Chen keluar 3 atau 4 langkah, gunung yang kosong itu mengguncang para dewa, dan berteriak di tempat. Jangan katakan itu, Ye Chen benar-benar berdiri diam, menatap Kong Shan dengan ragu, senior, apakah kamu melakukan sesuatu? Tentu saja aku punya sesuatu. Kong San segera berdiri di depan Ye Chen, dan bahkan wanita di Xingyi digantung di sana. Dia memiliki mata yang seperti ular beludak, menatap Ye Chen, bagaimana kamu bisa keluar dari gurun? Ceritanya panjang, aku masih tidur dengan menantu perempuanku di rumah beberapa hari yang lalu. Aku tertidur dan tertidur di padang pasir. Aku cukup takut, tetapi ibuku keluar ketika aku berjalan. Sepertinya kamu sangat tidak jujur. Mengetahui Ye Chen berkedip padanya, mata Kuang San dingin dan dia langsung menembak, dan tangan besar yang berdarah itu menyapu tempat kejadian. Kamu sakit. Kong San tiba-tiba menembak, Ye Chen berteriak, bergegas kembali, dan baru saja menghentikan tubuhnya, dikelilingi oleh selusin pria Kong San, bahkan wanita Xingyi tidak terkecuali. Katakan, bagaimana kamu keluar? Kong Shan menjerit. Ayo, mendekatlah, aku akan memberitahumu. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi putih besar. Sepertinya kamu belum melihat peti mati dan kamu tidak bisa menangis. Datang dan tangkap dia, perintah Kong Shan di tempat. Segera, lebih dari selusin orang berpakaian hitam mengelilingi mereka. Aku pergi kepadamu. Ye Chen, yang masih berada di saat terakhir, membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk, dan masih menembak tanpa peringatan, dan bergegas ke pria depan berpakaian hitam. Ditabrak orang bodoh. Melihat ini, mata Kong San menyipit, dan dia menatap cambuk besi di tangan Ye Chen. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa itu adalah cambuk besi yang didedikasikan untuk jiwa manusia. Ah! Pada saat Dewa Gunung Kosong yang bergoyang itu, jeritan berlanjut satu demi satu. Ketika dia memandangnya, kedua belas lelaki bawahnya yang kosong sudah memeluk kepala mereka dan berguling-guling di tanah. Terserah kamu. Ye Chen memutar lehernya dan menatap Kong Shan dengan penuh minat. Ini adalah tempat pertama di dunia yang kosong, dan hanya perlu upaya untuk membunuhnya. Carilah kematian. Kong San minum tiba-tiba, dan darah segera keluar dari alisnya. Melihat lebih dekat, itu adalah segel harta karun berwarna darah, yang langsung menjadi besar. Ling Tian ingin menekan Ye Chen di tempat. Melihat ini, Ye Chen tidak maju dan mundur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sambil memukul segel harta karun. Ah! Mendengar hanya teriakan Kong San, dia mundur selangkah, matanya menjadi gelap, dan seluruh kepalanya jatuh dalam keadaan pusing dan kesemutan. Pada saat ini, Ye Chen secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Tubuhnya seperti hantu, dan dia segera menggertak dirinya sendiri di depan gunung yang kosong, menunggunya bangun, dan cambuk kedua telah dipukul dengan kuat di sampulnya yang surgawi. Ah! Dalam adegan berikutnya, saya tidak tahan melihat langsung ke sana. Gunung kosong, yang paling penting di dunia kosong, tidak berbalik setelah dikorbankan dari pengorbanan, dan dipukuli oleh binatang buas Ye Chen, yang dilahirkan sebagai orang yang bodoh. Semua berubah menjadi satu sendok semangka. Itulah triknya, tidak baik untuk memprovokasi siapapun, tetapi untuk memprovokasi saya. Ye Chen telah membalikkan tangannya dan menutup cambuknya, lalu menggosok tangannya dan menerkam. Dalam adegan berikutnya, saya masih tidak tahan untuk menatap lurus ke sana.
Selusin orang kulit hitam yang mendengkur, semua bayi di seluruh tubuh digeledah, sehingga gigi emas di celah gunung yang kosong juga terpana oleh barang-barang itu. Setelah melakukan ini, Ye Chen menatap wanita Xing Yi ke samping, dan dia menatap Ye Chen dengan ekspresi ngeri saat ini. Yakinlah, aku hanya merampok uang, bukan cemburu. Ye Chen sekali lagi mengungkapkan dua baris gigi putih. Hah? Mendengar ini, wanita Xing Yi merasa lega, tapi nafas inilah yang membuatnya jatuh, dan dia pingsan. Hei! Ye Chen bergegas maju dan menyeret wanita Xing Yi yang akan jatuh ke tanah. Panggilan berulang-ulang saja, wanita Xing Yi itu masih terjaga, tetapi dengan putus asa, Ye Chen harus membawanya di tubuhnya, menunjuk ke suatu arah, dan berjalan pergi dengan pedangnya. Di malam hari, di dekat api unggun, Ye Chen berjongkok di tanah dan sedang mempelajari peta besar. Yang paling akurat adalah menentukan posisinya saat ini. Adapun wanita di Xing Yi, meskipun dia terluka oleh Ye Chen, dia masih koma. Hah? Ye Chen, yang sedang mempelajari peta, mengerutkan kening, dan merasa bahwa napas mengalir ke segala arah, dan napas itu tidak lemah. Hah? Hah? Segera, total 17 angka jatuh dari udara, mengitari Ye Chen di tengah. Keluarkan nona saya. Tepat setelah jatuh, seorang pria parubaya yang kokoh tiba-tiba minum secara tiba-tiba. Pria ini kasar dan sombong, dan sekilas dia tahu bahwa itu adalah seorang beku dengan kekuatan parsial. Nona. Ye Chen membeku di sini, mau tidak mau melirik wanita Xing Yi yang masih dalam keadaan pingsan di sebelahnya, dan tak perlu dikatakan bahwa itu adalah dia. Tepat, itu mudah. Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri, mengirim wanita Xing Yi masa lalu dengan kekuatan lembut. Namun, setelah mengirim wanita itu di Xing Yi, Ye Chen hendak pergi, tetapi dihadang oleh belasan orang. Orang setengah baya, yang dipimpin olehnya, bahkan berteriak, "Aku merindukan Nona dan ingin pergi." Chapter 418 disalahkan. Kamu terkejut, yang mana salah satu matamu melihatku mengambil Nona. Ye Chen bersumpah pada makan setengah baya itu, dan Ye Chen berhenti di tempat. Tidak lagi. Setengah baya itu memberikan minuman dingin dan berkata tanpa lupa melirik wanita Xing Yi yang telah dijemput. Jika kita mengelilingi Anda di sini, saya khawatir Anda akan menyerahkan putri saya. Buta, aku penyelamatnya. Apakah kamu pikir kita dapat mempercayainya? Ye Chen masih keras kepala, dan lelaki parubaya itu langsung minum, dan momentum kuat ke-9 di alam kosong segera keluar. Paksaan tertinggi memaksa Ye Chen untuk bernapas dengan cepat. Sudah. Ketika aku buta, Ye Chen tentu saja akan cukup bodoh untuk berbicara dengan rak kering ke-9 di dunia kosong. Tetap, pria parubaya itu lebih cepat dan diblokir di depan Ye Chen. Tungku perunggu terbang dari tengah alisnya, melayang di atas udara, dan langsung menjadi 3 kaki ukurannya. Ye Chen membeku di tempat. Tutup. Sebelum Ye Chen berdiri tegak, seekor ular perak terbang keluar dari jubah lengan panjang setengah baya. Melihat lebih dekat, itu adalah seikat perak dari tali abadi, dan dia mengikat Ye Chen dengan kuat di tempat. Mengatakan bahwa bundel perak dari tali abadi ini juga sangat aneh, di bawah darah dan darah Ye Chen, belatung itu tidak terlepas, tetapi bahkan ki yang sebenarnya ditekan. Jangan bicara, Ye Chen memarahi dengan marah, Lao Su adalah dermawan penyelamat nyawanya. Bawa pergi. Setengah baya mengabaikannya dan melambaikan pedang terbang besar, dan orang-orangnya, sudah satu persatu, membawa Ye Chen untuk melompat ke pedang terbang, dan pedang terbang itu berdengung, lewat di tempat langit. Ini benar-benar seekor anjing. Dahi Ye Chen penuh dengan garis-garis hitam yang diacak. Ketika dia muncul dari padang pasir, dia diikat segera setelah kehabisan napas, dan alasannya adalah omong kosong. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Pedang terbang besar itu sangat cepat, seperti cahaya ajaib, menggambar busur yang indah di bawah langit berbintang. Bangun, bangun. Di sepanjang jalan, Ye Chen menatap wanita Xing Yi yang masih dalam keadaan pingsan di sampingnya. Aku takut hanya dia yang bisa membuktikan kepolosannya. Kebisingan. Di depannya, pria parubaya itu mendesah dingin dan melambaikan pengorbanan ajaib, menyegel mulut Ye Chen dengan kuat, sehingga Ye Chen tidak memuntahkan kata-katanya, dan diblokir kembali. Ya, aku akan menunggu Lao Su. Ye Cheng Xuan berteriak, tetapi arti dari kata-kata itu tidak sulit untuk dipahami. Jangan biarkan Lao Su mengambil kesempatan, jika tidak kamu akan terbunuh. Saya tidak tahu kapan, sekelompok bakat jatuh di kota kuno dan memasuki ruang kecil di sebuah rumah besar. Yuner. Begitu dia masuk, Ye Chen melihat seorang wanita dengan pakaian ungu menyambutnya. Untuk mengatakan bahwa wanita dengan pakaian ungu tampak sedikit seperti wanita di Xing Yi, keduanya memiliki wajah yang tiada taranya. Nona King Yun baik-baik saja. Pria parubaya itu tersenyum lembut. Tentu saja, itu tidak masalah. Lukanya semua disembuhkan oleh Lao Su. Di satu sisi,
Ye Chen memandang setengah baya dengan kemarahan. Kamu lebih baik, dan dia diikat ke Lao Su tanpa meminta apapun. Bawa Yuner ke kolam Hua King. Wanita dengan pakaian ungu itu telah mempercayakan wanita bernama King Yun itu kepada gadis mertuanya di belakangnya, jadi dia mengarahkan pandangannya pada Ye Chen, dan penampilannya menjadi sangat acuh pada saat yang sama. Menurut Ye Chen, yang berhutang padamu 800 batu roh. Paman Mosan, orang ini adalah... Wanita dengan pakaian ungu itu mengalihkan pandangannya dari Ye Chen dan menatap pria paruh baya itu. Berbicara tentang Ye Chen, pria paruh baya itu tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Dia, yang mengambil Nona R, ditangkap oleh saya di tempat. Menurut dugaan saya, itu pasti seseorang dari kuil Bloodthirsty. Kentut. Bagaimanapun, Ye Chen memecahkan segel di mulutnya saat ini. Sebelum wanita berpakaian ungu itu berbicara, dia berteriak, kakekmu, aku adalah penyumbang penyelamat nyawanya, betapa jahatnya seorang ibu kuil haus darah. Suara Ye Chen membuat wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening, terutama ketika dia mendengar Ye Chen bersumpah, dia tidak bisa tidak melahirkan jejak jijik. Kebisingan. Pria parubaya bernama Mosan mulai bekerja lagi sebelum wanita di Ziyi berbicara. Itu adalah pesona ajaib dan memanggil ke mulut Ye Chen. Mungkin dia takut Ye Chen akan bergegas lagi. Dia menyegel dua lagi. Ye Chen berteriak, ingin bersumpah, tetapi mulutnya tertutup rapat. Turun dan interogasi dia nanti. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, bahkan jika seseorang datang, menyeret Ye Chen pergi. Setelah Ye Chen dibawa pergi, wanita di Ziyi sedikit mengernyit dan mengerang. Paman Mo, sepertinya istana Haus Darah bertekad untuk mencaplok keluarga Tianzong saya, jadi tembakan terang-terangan seperti itu pastilah sebuah pertempuran. Setelah mendengarkan wanita Ziyi, tinju setengah baya bernama Mosan menunjukkan guntur dan kilat, dan mendengus dingin, jika bukan karena leluhur dia terluka di jalan, aku khawatir kuil Haus Darah tidak akan berani menjadi begitu gila. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Malam ini, mereka semua ditarik dari keluarga Tianzong. Aku akan bersiap sekarang. Ini adalah pilar batu perunggu yang luar biasa kuat dengan lambang menakutkan yang terukir di atasnya, dan Ye Chen dikunci di atasnya, tubuhnya diikat dengan tali peri, mulutnya disegel dengan kutukan, dan seluruh tubuhnya juga ditempelkan. Selusin anjing laut. 3 jam telah berlalu sejak dikunci di sini. Dunia kecil di angkasa ini tidak damai, orang datang dan pergi, mereka sangat sibuk, tetapi tidak ada satu burung pun. Lain kali dia dan ibunya baik-baik saja menyelamatkan orang, mereka memotong tangan mereka sendiri. Ye Chen mengutuk tanpa henti, jika bukan karena seorang wanita di Xingyi, tidak akan ada begitu banyak hal omong kosong kemudian, tetapi tidak hanya remunerasi terkunci pada pilar tembaga dingin. Meskipun dia memarahi dalam hatinya, Ye Chen mencoba memecahkan segel lebih dari sekali. Namun, yang membuatnya kesal adalah bahwa ikatan perak dari tali abadi itu tidak aneh, menyegel kekuatan rohaninya. Api dan langit guntur yang nyata tidak bisa keluar dari Danhai. Bahkan rahasia-rahasia dan Yiki Sanxing juga disatukan. Penjara. Segera, suara naga purba yang terlalu samar terdengar di kepalaku. Aku berkata, aku baru saja memulihkan kontak denganmu dan melihat bahwa kamu diikat. Situasi yang begitu. Apa yang bisa terjadi, itu karena aku murah. Datang dan ceritakan apa yang kamu lihat di padang pasir, Taiksu Gulong berbisik. Berbicara tentang padang pasir, Ye Chen buru-buru bertanya, tempat itu benar-benar aneh. Tidak hanya dapat menghilangkan energi dan kekuatan spiritual saya, tetapi juga dapat menelan tubuh dan darah saya, bahkan kemampuan penerbangan kekaisaran untuk ditekan. Aktif. Mengekstrak vitalitas dan vitalitas, menelan darah dan kehidupan manusia. Taiksu Gulong mengerang, dan mata samar-samar melintas di mata naga besar itu. Sepertinya aku mengharapkan tidak ada yang salah, gurun besar Chu ini, sama anehnya dengan tanah terlarang kuno itu, pasti ada hubungan selama waktu itu. Apa yang sedang kau gumamkan? Karena aku bisa menelan energi vital dan darah fisikmu, bagaimana kamu keluar? Taiksu Gulong kembali kepada Tuhan, dan pertanyaan yang diajukan cukup mendalam. Aku keluar dari sana. Ye Chengan terbatuk, memutuskan bahwa dia tidak ingin memberitahu Taiksu Gulong tentang padang pasir mempelajari Jiuxing Tianchen Jue, kawan. Selalu simpan beberapa rahasia untuk diri sendiri. Boom! Keheningan malam dipecahkan oleh raungan. Ada apa? Di dunia kecil ruang, wanita berbaju ungu itu tiba-tiba berdiri, matanya menatap ke udara. Segera, pria parubaya bernama Mosan terbang ke ruang kecil di ruang itu, dan sedikit malu, wajahnya bahkan lebih jelek. Yang kuat sudah menutup seluruh kota. Ini sangat cepat. Setelah mendengar kata-kata Mosan, wanita dengan pakaian ungu langsung redup. Chapter 419 Kapal Terbalik. Boom! Bergemuruh. Deru luar terus membuat Ye Chen memandang keluar, ada apa? Tak lama kemudian,
lebih dari selusin figur muncul, dipimpin oleh wanita Ziyi dan pria paruh baya bernama Mosan. Dapat dilihat apakah itu Mosan atau wanita Ziyi atau orang-orang di belakang mereka wajahnya sangat jelek. Bawa Yuner, dan segera evakuasi. Wanita berbaju ungu itu sangat marah, mengatakan tidak lupa untuk melirik Ye Chen mengunci pilar tembaga, dan dia, bawa kembali ke keluarga. Akibatnya, Ye Chen, yang baru saja bangun, diambil dengan pedang terbang besar. Selain itu, wanita Xingyi yang diselamatkan olehnya juga diambil dengan pedang terbang besar, dan to the point, dia masih dalam keadaan pingsan. Melihat bahwa wanita Xingyi masih tertidur, Ye Chen sangat tersengat sehingga dia merasa sakit di seluruh tubuhmu. Kamu bisa tidur, tapi kamu bisa tidur. Biksu yang bermartabat tidak bisa tidur selama 3 jam. Pergi. Menjelang itu, pria parubaya bernama Mosan telah meninju celah kecil di dunia kecil ruang dan melarikan diri. Keluar dari dunia kecil ruang, mata Ye Chen berputar-putar, seolah-olah dia sudah melihat pelangi ajaib terbang di udara. Mereka adalah orang-orang kuat, dan mereka semua pembunuh. Tanpa diduga, melihat pria yang kuat ini di langit, Ye Chen merasa segar dan membalas dendam. Balas, ketuklah. Keluar. Di depan, Mosan telah meledakkan beberapa alam spiritual menjadi kabut darah dengan kepalan tangan, dan kemudian memegang pisau emas di tangannya dan bergegas ke depan. Kekuatan kuat ke-9 di alam kosong runtuh menjadi sepotong rumah, tetapi dimanapun mereka memblokir semua mundur. Kemana harus pergi? Segera, kekuatan dunia bawah datang dari kuartet, dan jumlahnya tidak sedikit. Miss Escort pergi, kata Mosan, tungku tembaga pertama yang telah terbunuh dan kepalanya digantung. Paksaan itu sangat kuat. Bahkan yang terkuat di dunia kosong muntah darah dan mundur di tempat. Di sini, wanita berbaju ungu telah dikawal oleh banyak pria kuat dan bergegas pergi untuk melarikan diri dari kota kuno. Boom! Bang! Tidak lama sebelum mereka pergi, kota kuno di belakang mereka runtuh, dan pemandangan perkelahian yang luas dapat dilihat dari jarak yang jauh. Kedua belah pihak, yang hanya pejuang, telah mencapai lebih dari 30. Pergi ke kota kuno Jiuyang. Di atas pedang terbang yang besar, wanita berbaju ungu tampak dingin dan memberi perintah. Ada tim teleportasi keluarga Tianzong saya, dan bala bantuan keluarga juga akan datang dari sana. Segera, pedang terbang besar itu berbelok tajam, seperti pelangi dewa terbang ke satu arah. Ye Chen tidak menganggur, tubuhnya tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa bicara, meninggalkan mata dan tulangnya untuk berbelok ke kiri dan ke kanan. Nona, bunuh anak ini. Setelah semua, singkatnya, hampir memuntahkan darah Ye Chen Qi. Itu adalah lelaki tua bermata satu yang berbicara. Setelah gangster itu keluar dari kota kuno, pembunuhan menjadi lebih dan lebih intens. Mungkin dia sangat marah dengan orang-orang kuat yang menyerang mereka, dan kemudian menyalahkan Ye Chen atas kesalahannya. Ye Chen menatap tajam ke arah boneka itu, dan percikan menyala di matanya. Aku mencoba memprovokasi Anda. Biarkan dia hidup, aku sangat berguna. Wanita dengan pakaian ungu itu melirik Ye Chen. Gunakan kentut. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, begitu banyak orang kuat di alam kosong, jika kamu tidak menangkap mereka, tangkap aku. Aku memiliki dunia spiritual, bahkan jika kamu adalah orang yang haus darah, bagaimana itu bisa berguna? Tidak heran keluarga Tianzong Anda diganggu. Sungguh aneh tidak menggertak Anda karena IQ ini. Namun, kata-kata ini, Ye Chen ditakdirkan untuk berbicara hanya di dalam hatinya. Di depan, dua pejuang yang kuat dari langit dan dunia bersama-sama mengendalikan pedang. Kekuatan spiritual yang sangat besar diinfuskan ke pedang terbang, dan itu sangat mendesak. Kecepatannya terlalu cepat, dan pedang terbang telah dipicu. Kecepatannya tidak biasa. Cepat. Saya tidak tahu kapan, Fei Jian menyapu gunung. Ada penyergapan. Begitu dia terbang ke pegunungan, Ye Chen, yang tidak menarik beberapa kaki, mengangkat kepalanya, matanya menggantung dari sisi ke sisi. Meskipun dia adalah dunia spiritual, karena mata peri, penglihatannya secara alami dapat dibandingkan. Matanya sedikit menyipit, seolah dia bisa menemukan satu atau dua bayangan di pegunungan yang gelap. Selain itu, pikiran Ye Chen juga memiliki perasaan berdebar-debar, yang berasal dari penindasan metode formasi. Jelas, di antara gunung-gunung ini, ada juga berbagai pembunuhan, dan kekuatannya tidak biasa. Namun, keanehan di pegunungan, para wanita dengan pakaian ungu di pedang terbang, mereka jelas tidak ditemukan, jika tidak mereka tidak akan terburu-buru ke dalam dengan tipuan. Yah, ada penyergapan, tidak bisakah kau merasakannya? Lagi pula, Ye Chen mengirim suara kepada wanita berpakaian ungu. Mendengar suara Ye Chen, wanita dalam gaun ungu itu menundukkan kepalanya sedikit, melirik Ye Chen, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya yang indah dan acuh tak acuh. Dia memandang Ye Chen dan memalingkan kepalanya. Ayo, Ye Chen adalah seorang pria di aula haus darah.
Karena dia adalah musuh, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Kamu gadis gila, aku tidak bercanda denganmu. Kamu ingin mati, jangan tarik aku. Lao Su tidak bersalah. Jika kamu memukulmu, jagalah aku. Melihat wanita Ziyi tidak memperhatikan, Ye Chen menghela nafas lega, dan kutukan suara jiwa adalah satu kalimat demi satu, karena dia sudah merasa bahwa pedang terbang besar hendak memasuki pengepungan. Namun, sisinya seperti semut di panci panas, dan dia bisa dikutuk tidak peduli apapun. Wanita dengan gaun ungu mengabaikannya, dan dia hanya bisa menonton Fei Jian sepenuhnya memasuki lingkaran penyergapan yang kuat dalam gelap. Kapal terbalik di selokan. Hati Ye Chen dingin sesaat. Boom! Segera setelah kata-kata Ye Chen jatuh, sebuah rumah dewa yang gagah jatuh dari langit di kehampaan, dan targetnya adalah semua orang di pedang terbang. Melihat ini, para wanita dengan pakaian ungu tiba-tiba menatap mereka tiba-tiba. Berhati-hatilah. Tiba-tiba, lebih dari selusin pria tua di pedang terbang tiba-tiba mengorbankan alat ajaib mereka dan berkumpul menjadi penutup pelindung. Wanita dalam pakaian ungu juga mengorbankan kekuatan spiritual tubuh. Selama periode ini, dia tidak lupa untuk melihat Ye dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Chen melirik. Paman aku segera. Ye Chen berteriak tiba-tiba. Wanita berbaju ungu itu mengerutkan bibirnya, tetapi dia masih siap bergerak. Namun, pada saat ini, tembakan Shen Mang yang tajam dan tak tertandingi dari sisi miring, targetnya adalah wanita berbaju ungu. Melihat ini, wanita berpakaian ungu buru-buru berbalik, dan pedang roh muncul di tangan. Pound! Pria yang saleh itu menghantam pedang rohnya dengan tidak memihak. Su terlalu kuat dalam tembakannya, dan Rao adalah kekuatan kultivasinya. Dia juga terpana dan mundur, hampir jatuh dari pedang terbang. Bunuh! Dalam kegelapan, suara dingin terdengar, dan kemudian angin dingin menderu di pegunungan, membuat orang-orang menggigil. Nima sudah hampir. Ye Chen mengutuk, barusan, jika wanita dengan pakaian ungu diberikan 1 detik, segelnya akan dilepas, sehingga wanita dengan pakaian ungu itu terkejut dan dia juga jatuh. Lanjutkan. Chapter 421 juta, silakan lakukan. Hah? Ye Chen menanam bawang terbalik dan menancapkannya di tanah dengan kuat. Nama depan Lao Su. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya, Ye Chen, yang berada di tanah, sudah menangis, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat berbicara. Lagi pula, dia juga seorang pria kejam yang telah dilanda lebih dari 30 bidang kosong. Itu dimasukkan di sana seperti itu. Di sisi lain, seorang wanita dengan pakaian ungu dan belasan orang telah dikelilingi oleh pusat. Barisan lawan tidak terlalu besar, hanya ada 3 dunia bawah yang kosong, dan lebih dari 20 dunia spiritual, tetapi ini bukan barisan yang besar, tetapi cukup untuk menghancurkan wanita ungu, karena mereka hanya memiliki 2 dunia bawah yang kosong. 11 alam spiritual. Selain itu, yang paling menyusahkan adalah serangkaian besar pemusnahan, yang sangat kuat. Baru saja, dunia bawah yang kosong dari keluarga Tianzong hampir terbelah di tempat. Orang-orang mengatakan bahwa asap ungu dari keluarga Tianzong dilahirkan dengan keindahan yang indah, dan hari ini sangat luar biasa. Pria tua berjubah darah, dipimpin oleh Aula Haus Darah, keluar dengan tongkat, wajahnya cabul. Memandang perempuan berbaju ungu itu. Meskipun tulang tipis dan tipis ini kosong, itu adalah jalan buntu, dan tampaknya tidak banyak yang dapat dilakukan pada hari itu. Wanita dengan pakaian ungu bernama Zian itu tertutupi embun beku di pipinya, terutama ketika dia melihat jubah lelaki tua berjubah darah. Senyum jelek tidak bisa menghentikan pembunuhan dingin. Jangan bertarung demi binatang yang mengantuk itu, pergi bersama kami dengan patuh. Pria tua berjubah darah itu tersenyum dengan yin, dan ada kilau dingin di matanya. Mimpi. Tiba-tiba Zian menyentak, dan kilat listrik di lengan bajunya terbang menjadi pedang pembunuh yang ramping. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengayuh pedangnya. Lubang pedang menembus kekosongan, dan menekan lelaki tua berjubah darah itu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Pria tua berjubah darah itu tidak bergerak, tetapi ruang kosong di sebelahnya bergerak. Itu adalah seorang pria muda berkulit putih dengan wajah lembut. Dia ingin datang untuk memakan ramuan yang kembali ke usia tua. Pound. Dalam pidatonya, Zian sudah berkelahi dengan pemuda berkulit putih. Harus dikatakan bahwa meskipun asap ungu hanya puncak dari dunia spiritual, tetapi itu bertentangan dengan pemuda kulit putih yang berat di alam kosong, tetapi tidak sedikit pun. Bunuh. Orang tidak tinggal. Di sisi lain, lelaki tua berjubah darah itu minum dengan dingin. Tiba-tiba, lebih dari 20 roh di dunia maya hulala semua maju ke depan, dengan jiwa mereka sendiri tergantung di kepala mereka, bersinar dengan berbagai warna kemuliaan, dan momentum menjadi lembut. Rao juga merupakan dunia bawah dan harus menghindari ujung. Bunuh. Ranah kosong keluarga Tianzong juga bergerak, meskipun jumlahnya menempati sisi negatif mutlak, namun tetap mengorbankan senjata magisnya sendiri, dan tembakan itu adalah kekuatan magis yang mengerikan. Bunuh.
Dunia bawah yang kosong dari keluarga Tianzong dan dunia bawah lainnya yang kosong dari Bloodthirsty Hall membunuh kehampaan. Bunuh. Orang tua bermata satu dari keluarga Tianzong juga bergerak, dan mendekati orang tua itu dalam jubah darah, dan meludahkan pedang besi yang berkarat meskipun pedang besi itu tidak terlalu tampan, itu benar-benar sombong. Pertempuran dimulai seketika, dan raungan benar-benar memecah kesunyian malam. Hah, hah. Dalam kehampaan, bunga-bunga darah yang indah terus-menerus mekar, mengangkangi kekosongan, dan setiap kali mereka menyapu para dewa, orang-orang dari keluarga Tianzong akan meledak di tempat, sehingga kurang dari 1 menit pertempuran, keluarga Tianzong telah kehilangan setengah dari hidup mereka. Di bawah, di rumput liar, ada suara dengkuran, dan King Yun menggosok alisnya dan duduk. Iya, dia bangun, dia benar-benar bangun. Jika adegan ini dilihat oleh Ye Chen, saya tidak tahu apakah saya akan tergerak untuk menangis di tempat itu. Tidur ibumu terdengar harum, tetapi Lao Su jauh-jauh ke tanah. Dengan itu, di mana ini? Menggelengkan kepalanya, King Yun melihat sekeliling dengan bingung. Boom, bang. Ledakan tiba-tiba membuatnya tampak kosong, dan dia melihat wajahnya pucat ketika dia melihat pemandangan yang mengerikan itu. Ini adalah istana yang haus darah lagi. Setelah sesaat berkeliaran, wajah King Yun menjadi dingin, tetapi dia tidak segera berpartisipasi dalam perang. Fighting Arai. Dengan lembut melirik ke Arai yang berdiri di kekosongan, King Yun melirik lagi, dan menemukan 4 sisi dari arai pertempuran, serta beberapa tokoh berpikir bahwa mereka mempertahankan pembunuhan itu. Arai, tanpa diduga, hancurkan medan perang. Untuk sesaat, King Yun memikirkannya, jika tidak akan ada medan perang lain, dan orang-orang dari keluarga Tianzong di sini pasti akan sangat kehilangan. Lakukan saja, King Yun bangkit dengan lembut, tanpa mengkhawatirkan siapapun, dan keluar dari gulma, secara tak terduga, untuk memecahkan perkelahian. Tapi saat dia melangkah keluar dari gulma, dia melihat Ye Chen terjebak di lumpur. Tiba-tiba, King Yun membeku. Dengar, kamu masih tidak bisa menarik keluar Lao Su dulu. Merasakan nafas King Yun, Ye Chen mengutuk dengan suara dari jiwanya. Anak dewa lain yang memesona, King Yun bergegas maju, dan Ye Chen, yang telah dimasukkan terbalik di tanah, ditarik keluar. Di mata, King Yun melihat wajah Ye Chen yang berlumpur, belum lagi dahi itu, penuh garis-garis hitam yang acak. Ketika dia melihat tubuh Ye Chen penuh dengan mantra segel, dia bingung lagi. Jelas, dia tahu bahwa selama jam-jam ketika dia lesu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cepat, buka segelku. Melihat rambut King Yun membeku, suara Ye Chen menyebar lagi dan lagi. King Yun terbangun, dan baru saja datang, bergegas ke depan, Yusou menjentikkan, dan melihat bahwa beberapa mantra segel pada Ye Chen telah dirobek, bundel perak dari tali abadi yang membuatnya kesulitan. Ketika seikat tali peri terlepas, ikatan tali peri segera pergi, tampak spiritual, dan pergi untuk menemukan pemiliknya. Menusuk. Penjara dicabut, dan Ye Chen merobek kutukan yang menutup mulutnya. Kamu. Melihat wajah hitam besar Ye Chen seperti kok, King Yun tidak bisa menahan batuk. Jangan bicara, Lao Su ingin diam. Ye Chen menatap King dengan ekspresi marah, dan berkata dia akan bangkit dan pergi. Dia tidak ingin ikut serta dalam pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan dia. Yang terpenting adalah bahwa hatinya bukan penghinaan biasa, tetapi dia diikat sebagai pencuri ketika dia menyelamatkan orang-orang. Jika dia mencoba membantu lagi kali ini, Tuhan tahu jika dia akan ditarik untuk rebusan. Kamu tidak bisa pergi. Melihat Ye Chen pergi, King Yun bergegas maju dan meraih lengan Ye Chen. Bisakah kamu membantu kami? Mata King Yun seperti air, menatap Ye Chen dengan pandangan berharap, karena dia tahu kekuatan Ye Chen, kalau tidak dia akan diselamatkan oleh begitu banyak orang. Juga membantumu. Ye Chen, yang sangat terhina, berteriak di tempat, itu karena membantumu aku hampir terbunuh, jadi jangan menyebut ini lagi dengan Lao Zi, sayang. Berbicara, Ye Chen mengambil langkah lain, tetapi diseret oleh King Yun untuk kedua kalinya, saya punya 1.000.000 batu roh, silakan lakukan tembakan Anda. 1.000.000, jangan katakan itu. 3 kata ini lebih berguna daripada apapun, membuat mata Ye Chen berputar perlahan. Yang paling penting adalah dia benar-benar tidak memiliki batu spiritual sekarang, kalau tidak dia tidak mampu membayar dengan bantuan tim teleportasi. Batu roh yang dibutuhkan. Pintu keluarnya 1.000.000, yang wanita cukup kaya. Ye Chen tidak bisa menahan gumam. 1.000.000, aku memintamu untuk melakukannya, oke. Masih tampak penuh harapan, King Yun hanya membawa tas penyimpanan berisi 1.000.000 batu roh, selamatkan adikku. Hei! Ye Chen batuk, melirik King Yun, dan kemudian menutup tas penyimpanannya dengan tangannya, sekarang, kali ini. Terima kasih. Ini hanya kesepakatan. Ye Chen mulai memutar lehernya,
dan seluruh tubuhnya terguncang hingga bersih. Dalam suasana cemberut saat ini, dia ingin melampiaskan beberapa orang.